Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan panjang umurnya, lancar usahanya, kebayar hutang-hutangnya, lancar melepaskan nyawanya. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa ma syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyyah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul 'azim. Ya bahasa Indonesia, bahasa Sunda ya di Bantar Gebang ya. Hafal aing Bantar Gebang Sundana kasar baik lah. Jadi ngomong galak di Bantar Gebang mah asa biasa. Gitu kan sabab orang Bantar Gebang Sundana rada kasar. Jadi mun uing mah di Garut rada lemes, mun ngomong kasar teh karasa. Mun ngomong kasar di Bantar Gebang mah asa biasa tata RW-nya, bener tuh. Padan Ramil anu adil Pak Kapolsek nu teu pasek, Pak Camat nu dipihormat, Pak Lurah nu lang kami gawe salah ka rakyat loba sodakoh, Pak RW nu teu pati resep ka awewe, Pak RT nu perlenteng ngaping rakyat sing taliti da masing leutik oge anjeun teh wakil Jokowi. Ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat Bantar Gebang, khusus masyarakat, warga masyarakat, oge para ikhwan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya. Alhamdulillah kita memperingati Maulid Nabi dimulai dengan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Keberkahan mudah-mudahan menyertai kita. Insya Allah semua yang datang ini adalah orang-orang yang soleh. Kalau tidak soleh mah nggak bakalan datang. Karena hari ini ibu meninggalkan kebiasaan ibu, kesukaan ibu nonton si Boy. Nggak apa-apa dah nggak nonton si Boy juga karena ada gantinya Boy Junaedi. Pak Jujun hafal si Boy juga ya, suka nonton. Sumpah saya mah baru 4 kali nonton si Boy teh. Kapan saya waktunya nonton? Nggak ada waktu. Tiap hari saya ceramah. Sekarang nggak pulang nih, saya langsung ke Tangerang. Besok saya di Kronjo, malamnya besok di Karawang, muter terus. Jadi kapan waktu nonton si Boy? Itu mah nggak sengaja, lagi soliskan sholat istirahat makan. Nah di rumah makan suka ada TV, ada sinetron. Saya nanya supir, sinetron eta si Boy, makanya nonton. Tapi kan bari dahar teu puguh nonton lagi. Yang kedua saya agak konsen nonton karena itu mah di Garut. Lagi mau ngaji makan di rumah makan, lagi makan sate. Nah tukang sate dan anak-anaknya lagi nonton si Boy. Sambil makan saya nonton. Oh bener, itu mah cerita waktu si Boy tidak boleh mengantarkan pacarnya, maka pacarnya dijemput sama bodyguardnya pakai mobil. Cuman temen si Boynya nakal, dikempesin bannya. Itu saya nonton. Yang ketiga saya nonton si Boy waktu ngaji di Bandung, karena tenang aja di Bandung kan tenang, ngajinya jam 8 baru berangkat gak apa-apa. Saya nonton si Boy. Itu mah cerita waktu di cerita itu ada anak cewek yang kawin sama agak yang tua, itu agak tua. Dia nggak mau punya anak, nelfon ibunya, pokoknya Adriana mah tidak mau punya anak, Adriana mah. Nah itu saya nonton itu. Yang keempat saya nonton si Boy waktu si Boy ditantang berantem sama si Chandra, segitu-gitunya. Sampai sekarang saya nggak nonton lagi Pak. Jadi jangan dikira gini Pak Jujun apa-apaan 4 kali, cek aing ge 4 kali gitu ya. Sekarang ibu-ibu ninggalin si Boy demi ngaji ke sini, insya Allah soleh semua. Saya barusan datang di jalan masih ada yang jalan manusia metik. Bapak tahu manusia metik? Motor metik itu motor yang sudah tidak ada giginya. Manusia metik itu manusia nu geus eueuh huntuan, nini maksudnya. Insya Allah yang datang ke sini yang jauh jalannya paling banyak pahalanya, karena paling banyak tanah yang dilangkahi. Saya naik motor Pak Kiai lebih banyak, karena tidak ada sejengkal tanah pun yang terlewat oleh ban motor, keinjak semua. Saya naik mobil Pak Jujun 4 kali lipat itu mah. Makanya kalau ngaji mau banyak amalnya, mau banyak pahalanya, naik tronton ke pengajiannya 12 banyak lebih banyak. Intinya siapapun yang datang ke sini insya Allah berada di jalan Allah. Karena itu janji Rasulullah sallallahu alaihi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa emang keluar dari rumah maksudnya adalah untuk datang ke tempat ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai kembali lagi ke rumahnya. Nggak balik juga nggak apa-apa, ibu mah berada di jalan Allah. Yang namanya umur kan nggak tahu ya, bisa ibu duluan saya belakangan, atau bisa dibalik saya belakangan ibu duluan, kan nggak tahu. Insya Allah kita di jalan Allah. Apalagi ini ada plusnya,
kita berzikir, datangnya bukan ke majelis taklim biasa tapi ke majelis zikir. Karena kalau yang ini beda dengan majelis ilmu, majelis zikir itu dicari malaikat. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis panjangnya, ayo Pak maju Pak, itu yang belakang kasihan tuh yang tidak kebagian tiket. Ada yang berdiri Pak, ayo maju dulu Pak, maju dulu, maju, kasih yang lain, kasih kesempatan Pak, terus maju Pak, maju terus, jadi tukang parkir aing ya, Pak maju. Yang belum makan nanti setelah ngaji kita makan di rumahnya masing-masing. Panitia geus stres, aduh saya nyiapkeun makan saya. Baik, jadi kalau majlis zikir itu kata Rasul adalah majlis yang dicari. Setiap hari para Allah mengutus malaikat. Untuk apa? Untuk mencari tempat-tempat zikir. Begitu sampai ke tempat zikir, malaikat membentangkan sayapnya dari bumi ke arasy sambil mengajak orang-orang berzikir. Silakan, apa kebutuhanmu pada Allah? Sampaikan kebutuhanmu pada Allah. Begitu. Kemudian malaikat itu pulang dan bertanya, Pak, dan ditanya oleh Allah, tos di mana menekat? Gitu meruncak orang Garut, mah tos di mana kat? Dari mana lo malaikat? Bener ini kok Allah kayak nggak tahu saja. Ini kan harus jelas hadisnya. Rasul menerangkan ini biar jelas. Interaksinya begitu. Dari mana kamu malaikat? Saya pulang dari tempat zikir. Siapa yang berzikir? Fulan-fulan ahli zikir. Apa yang mereka minta? Mereka tahu ada aku. Mereka tahu. Mereka lihat aku. Tidak ya Allah. Meskipun mereka tidak lihat ke aku, tapi ternyata mereka iman padaku. Iya. Coba ampuni semua dosa mereka. Begitu. Mereka minta apa? Minta surga ya Allah. Tahu dia nikmatnya surga? Tidak. Mereka takut apa? Takut neraka. Tahu dia api neraka? Belum tahu. Hanya informasi aja. Jauhkan mereka dari api neraka. Masukkan mereka ke dalam surga. Begitu. Sahih hadis itu. Maka namun ayat tempat dikir tong dijauhan. Siapa tempat dikir kadang di jarauhan. Ku ono bisa menghirup teh. Itu layar tancep di udang-udang. Aya artis tiba berik hujanan ge. Aya nu dikir digogoreng. Belagu-belagu teh saya teh hirup teh. Maaf kalau saya begini orangnya. Karena saya siap berhadapan dengan orang yang mencerca dikir, yang jelek-jelekin dikir keras. Boleh, mau diskusi, mau di sini, mau di rumah saya, mau di pesantren, mau buka kitab, siap. Kan sekarang banyak rorongo sekarang. Muludan eueuh dituna, rajaban eueuh dituna, eueuh dituna sia can ka ditu. Eueuh dituna we teh ngomong teh. Doa orang mau hidup tidak sampai pada orang mati. Itu tuh dulu saya pernah kejadian. Temen saya kerjanya begitu. Nah naonan maneh ca tahlilan. Da mal tepi ca tinu paeh kanu tinu hirup kanu paeh mah. Kalau saya kan orangnya da make dalil ka si eta mah mal asup atuh. Da si eta dalilna sohe kan gitu. Dalil ku urang teh disebutkan dhaif pan si eta mah. Uing mah kieu we. Oh gitu. Jadi doa nu hirup kanu paeh teh tetepi henteu aya inung maneh teh geus maot, geus didoakeun ku aing sing disiksa di alam kuburna, sing pejet teh disiksana cek aing teh. Sing asup ka neraka angke cek sing cilaka inung sia. Nangtung bari molotot kunaon molotot pan tetepi doa aing ka inung maneh jeung kudu amek atuh. Seuri we cek teh pan tetepi. Nah jeung kudu ngamek matak maneh molotot beureun tepi matak kitu ge. Nya tapi kan goreng tang doa uralin urusan goreng jeung henteu ieu keur ngomong prinsip cek ente doa nu hirup mal tapi kanu maot mata kurang ngahaja ngomong jadi doakeun inung maneh sing digencet di jero kuburna sina pejet sing disisa di neraka maksud aing mah ngecek ka maneh maneh nangtu bari molotot ka aing berarti maneh yakin doa aing bisi tepi dari yakin teh tepi mah teu kudu ngamek seuri we sok diaminan ku aing teh mal tepi kitu atuh. Jujun dilawan atau nyawa preman pensiun ya. Jadi jangan berhenti, jangan diam. Tadi saya sudah meresmikan satu masjid di kompleks saya dengan Pak Gubernur, namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Pak Gubernur nanya kenapa kok namanya Abu Bakar Siddiq. Saya bilang di Indonesia ini kita harus membentengi agama kita dari pengaruh-pengaruh yang tidak benar. Karena kalau di negara lain, di Malaysia selain aswaja ditolak, di Brunei juga demikian, di kita segala asup. Ada aliran yang mencerca sahabat Nabi, bahkan didoakan. Selain Sayyidina Ali, semuanya jelek. Bahkan didoakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Siti Aisyah didoakan jelek. Didoakan supaya Allah melaknat mereka. Amit-amit. Makanya saya sebut masjid ini Abu Bakar Siddiq.
karena saya ingin memuliakan sahabat-sahabat generasi terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi lamun maneh hayang nyaho ieu aliran tes sesat jeung teu gampang. Mainstream na we yang dilihat mainstream. Jadi ajaran-ajaran pokokna we nu ditempo. Lamun rukun Islam 5, nu sejen 3 berarti sesat. Geus sakitu. Rukun iman urang mah genep, manehna 4 sesat. Lamun syahadat na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, batur aya nu beda. Asyhadu an la ilaha illallah nu sejenna beda, sesat. Geus kitu gampang. Lamun salat urang mah 5 waktu nu difardukeun syariatna, tapi manehna jol 3 waktu atau 17 waktu, sesat. Gampang. Jadi mun hayang ningali sesat jeung teu kitu, lain anu dikir disebut sesat. Salatna sarua 5 waktu, bahkan getol keneh nu dalikir daripada maneh. Namun nyebut sesat sia. Beres salat ngageder dikir, maneh beres salat jarempling. Ngadu bako alus mana nu dikir jeung nu ngadu bako. Nah kan nu dikir nyebut sesat, sia ngadu bako nyebut asa bener. Salat maghribna 3 rakaat, geus itu der dikir. Eueuh waktu keur heureuy. Beres dikir khotaman, geus khotaman salat sunat-sunat. Teu kaburu heureuy, karek salat Bani Hasyim 3 kali geus ngong adzan. Ira waktu heureuy nah disebut sesat. Lamun salat maghribna jadi 2 rakaat, karek kumaneh sesatkeun. Jadi kesimpulan nama nu teu beureuh kitu reka teh lain sesat, lain kedul. Enak nisfu Syaban kan batur 2 rakaat, Yasin 3 balik alus, silakan. Tapi kita jamaah thariqah al-mu'tabarah Ma'had Suryalaya Qadiriyah Naqsyabandiyah nisfu Syabannya 100 rakaat, 1000 kulhu. 1 rakaat 10 kulhu, 50 kali salam. Oh, di mana? Nyong tau nyebut di mana? Guru aing teh kiai, wali. Manya aing ngek goreng wali daripada mana aing percaya ka guru aing. Gitu tuh salah satu wakil talqin para mursyid Kiai Muhammad Shalih Hujjatul Arifin naik maca kitab naon silakan, mau buka kitab apa pada beliau, mau slogan kitab apa pada beliau silakan, ngolotok mantek ma'ani bayan ngolotok silakan. Jadi ulah dianggap jelema teu bisa ngaji, asongkeun sok ayeuna keneh bisa norek ngaji. Jangan main-main daripada maneh kitabna al Google. Naon-naon Google dipercaya aku maneh mah. Gitu nanya ke naon-naon karena Google. Itu kiai jadi. Kalau ini jadi kiai. Kalau itu kiai jadi. Kan ada kiai jadi, ada jadi kiai, yang ceramah ini jadi kiai. Padahal belum jadi kiai. Baru bau-bau kiai. Tapi mending bau kiai daripada kiai bau. Kalau itu kiai jadi. Kiai soleh itu mau ngaji apa? Nulis kitab saja beliau sudah biasa, menerjemahkan kitab itu pekerjaannya. Kalau saya dengan beliau selalu diberi informasi kitab-kitab baru. Nih ada kitab baru, masya Allah, luar biasa referensi kitabnya. Jadi menaina jalma nu ngajal kiai anu ngajina bisa unggal poe mutolaah dibanding jeung maneh nu ngan boga dele 2 sigi nya percaya ka ki soleh. Hampura da uing mah kieu ngomong nanya resep onang deui, resep tong onang deui. Bu, jadi kalau ada mati zikir jangan lari, datang, dekati, karena itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Subhanallah, mudah-mudahan masjid ini tetap bergema zikirnya. La ilaha. Ulah ari dikir tarik teh datang gempa bumi, karek tinggal rajeleng ti imah. Allahu Akbar, la ilaha. Datang gempa bumi, karek tinggal rowok sih mah. Eker cager embung dikir tarik sekali na endu gitu tarik nanaonan eta inna raf'as shaut ba'da shalah kana fi ahdi Rasulillah. Sesungguhnya suara keras setelah salat sungguh telah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi. Suara keras ge salat memberen wiridan teh berarti zikir. Ya siji tah tong lilaleh teh enggak ngajina da. Sakedeung jeung lagi amplop geus dibikeun ku panitia. Urang mah ngajina urang ngaji bunga we nya. Da urang Sunda mah Islamna Islam bunga, teu kudu tegang-tegang ting. Bener, Pak? Urang Sunda mah ramah, datang-datang jauh nyuguhan sangu. Tadi uing datang-datang, sagala diasongkeun ramah. Makanya Islam di Sunda mah urang marah mai we someah dareh deh. Ciri urang Sunda.
Makanya Pak Jujun sok resep ngomong Sunda tidak urang Sunda. Ulang Sunda Bantar Gebang, cicing Bantar Gebang, ngomong Sunda geus teu bisa. Ngomongna bahasa Indonesia na teu baleg. Saya tadi naik bis dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan. Cek aing ngomong naon ari sianya eta. Dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan. Ngomong we ti mimiti naik pika diuk. Teu pika turun teu diuk gitu. Di Bandung tukang ojek pika bingung, "Maaf Bang, antarkan saya ke kampung Bukit Kemiri." Lainnya tatar motor ngahulang, apaan Bukit Kemiri? Ternyata Pasir Muncang. Di Indonesia kan jadi Bukit Kemiri gelos sugan. Tapi da orang dia mah bahasa Sunda bisa aja, bahasa Indonesia mah biasa nya punya. Jadi Pak Jujun bisa campur nyari tanah bahasa Sunda teu nanaonya punya teh. Teu nanaon urang nyari bahasa Sunda ngarti lah. Komo da masing urang dieu eta ge aya tukang sol mah geuning sok ngomong bahasa Sunda. Sebab urang sol tatangga aing jeung dulur aing lolobana. Dan ku kulilingan eta mun teu alo mang uing eta. Soal patu tanya kereta pasti alo uing atau emang uing eta. Pan urang Garut pak tukang sol, urang Garut bener. Tukang naon deh cuanki, urang Garut tukang cukur. Urang Garut, wah Jagger ti Garut, nu ngadu muncang ti Garut. Kiai ti Garut pika jual main nu tumpak motor, ngebut pegat ku polisi tah. Di Bantar Gebang sangaran teu ngajawab, mana SNK teu ngajawab. Mana SIM tengah jawab, pusing polisi ditonyok betengna bek orolong tah dodol Garut. Bu, tapi Pak Jujun Sunda mah cenah suka kasar dan cawokah itu porno. Enggak, tidak semua kasar di Sunda itu jelek. Ada kasar dalam mereka memperakrab suasana. Ada yang kelihatannya porno padahal tidak. Model kanyut, contohnya kanyut. Kunon ibu ngamek sih nyebut kanyut anu molotot tuh. Ibu kalau ente menang uing nyebut kanyut itu molotot sih aja kunaon kasar kanyut kasar hayang lemes mah hamplas kanyutna dina bahasa Sunda mah kanyut teu kasar ieu aya kanyut kunang. Apa kanyut kunang? Porno? Enggak, simpenan orang tua buat anak yang busu kalau nikah. Kalau anak yang busunya nikah itu namanya kata orang Sunda ngetrukeun kanyut kunang. Ada lagi kanyut natarang. Eta mah jelema eraan, bahasa Sundanya kanyut natarang. Aya kanyut napunuk. Teh bahasa Sunda kene, artinya jelema sieunan, penakut. Itu bahasa Sundanya kanyut napunuk. Ya kalau ada santri di Bantar Gebang jalan make sarung, egang lempangna sama kanyut burut. Kalau ada bapak-bapak kawin cerai, eta mah bahasa Sundana hamur kanyut. Kalau ada cewek muntah-muntah eta mah weureu kanyut. Bahasa Sunda tuh enak lah. Jadi saya bersyukur. Jadi saya kalau ceramah di TV-TV nasional pasti saya menyisipkan bahasa Sunda. Tidak tahu satu kalimat dua kalimat Pak Jujun sok ngomong Sunda. Ada yang ngomong begini, Pak Jujun ininya tuh bisa bahasa Indonesia, mana dokter tuh bisa bahasa Indonesia. Tidak bahasa Indonesia. Saya ini sedang pengumuman yang selama ini adalah mubalig wakil dari Jawa Barat. Begitu. Saya suka telepon Irfan Hakim karena itu mahasiswa saya dulu mantan. Jadi dulu kuliah saya ngajar 3 semester saya ngajar dia. Lulusan UIN Irfan Hakim tuh. Saya suka nelpon Sule karena tetangga. Sekarang tapi pindah Sule ke sini ke Setu. Keluar itu Grand Wisata keluar situ. Da loba imahna saya tamah. Dulunya tetangga saya di Bandung, depan-depanan rumahnya. Suka nelpon, "Le, Pan, mumpung lagi jadi orang terkenal, coba ngomong deh bahasa Sunda sekali-kali di TV biar orang Jawa Barat terwakili." Makanya suka ngomong bahasa Sunda apa sekarang mas sekali-kali eta teh ditelepon ku Jujun. Kalau nggak percaya coba ibu telepon mereka, insya Allah teh nyambung da teu boga nomorna ibu mah. Baik bu insya Allah. Jadi mudah-mudahan la ilaha terus bergema, terus memasyarakat di sini ya. La ilaha illallah terus bergema memasyarakat di sini. Jangan cuma ceritanya wungkul. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Semua dalilnya ngomong di mana-mana. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Tapi buktina giliran aya jelema zikir ngageder digogoreng. Ai dalil eta dikamanakeun. Man akhiru kalamihi la ilaha dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha maka masuk surga. Pertanyaannya, rek bisa mengucapkan kumaha latihan mah. Nanti aja Pak dilatihnya mah waktu mau mati. Boro-boro mau mati baru dilatih. Kan saya sering cerita.
Persib main dengan Arema. Kamari bahasa eleh teh. Penjaga gawang Persibnya mencret semuanya. Kata Jajan Antonik, Pak Jujun aja kiper. Siap. Wanianan aing jadi kiper. Tendangan penalti ternyata ke Persib. Yang nendang Gonzales. Kebayang. Penjaga gawang Jujun yang belum pernah latihan, yang nendangnya Gonzales, pemain nasional. Tendangan penalti, asup muang. Ya jebol atuh. Begitu. Saat itu baru pelatih kiper baru teriak-teriak dari belakang. Anwar Sanusi, pelatih kiper Persib, Kang Jujun tenang aja. Kalau Gonzales nanya begitu, Kang Jujun begini. Kalau Gonzales begitu geraknya, Kang Jujun begini. Boro-boro ngadengeun si Anwar, ningali beungeut si Gonzales ka aing soak. Itu analoginya seperti itu. Kita sebentar lagi dicabut nyawa, lagi sekarat. Algojonya sudah depan, namanya Israel, yang tidak pernah ganti-ganti sejak Nabi Adam sampai sekarang. Berarti sudah sangat ahli. Yang mau dicabut nyawanya kita. Yang dikir tidak mau, sholatnya juga akhir terus, dengan tetangga ribut melulu, ibadahnya nomor 2 dibanding cari duitnya. Ujuk-ujuk diteriakin deke la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk gitu. Jangan gegabah ngurus roh itu, enak aja roh dibegituin. Latih dari sekarang. Makanya saya minta dari sekarang yang belum talqin dikir, talqin mumpung ada Kiai Soleh. Pak Jujun kayak mau mati saja. Talqin tuh bukan mau mati. Talqin tuh untuk orang yang mati supaya hidup. Oh jadi Pak Jujun kayak di kuburannya ditalqin meh harudang deui jadi zombie. Lain seteh. Talqin tuh untuk orang yang mati supaya hidup. Mana yang mati? Pak Kapolsek, Pak Danramil, nih yang mati nih. Nih yang mati yang lagi ngomong nih. Nih yang mati yang pada duduk nih. Tuh yang mati ibu-ibu tuh. Pak Jujun bilang mati pada saya mah hidup. Saya percaya ibu datang hidup. Tapi saya pikir saya ini merasa saya baru hidup badannya. Mati hatinya. Nggak percaya mati hidup, hati kita mati. Jangankan lagi main, lagi sholat aja mati hati. Allahu Akbar. Kemana ya suami gue belum datang? Jangan-jangan mampir dulu di janda ya. Allahu Akbar, subhanallah, pantesan uang belanja tekor. Kurang ajar, pokoknya gua cari nanti si jandanya. Suami Allah, gue juga tahu yang ada tai lalatnya itu di dagu, pokoknya tai lalatnya. Gue juga gak tahu, udah curiga. Allahu Akbar, subhanallah, pokoknya besok gua jabanin mereka. Dia gua tampar dia. Lu tuh lagi sholat, lagi mikirin janda. Itu kan hati mati. Itu contoh. Sekarang jujur, jangan bohong. Ibu sholat masih begitu nggak hatinya? Sholat awakna dina sajadah hatena kamana meni ayah masih gitu tak? Bener kan atuh cicing wae sholat gitu geus kolot dianggap remeh. Ji kalau sholat haji masih begitu, cari guru yang mengajak khusyuk hati kita menghadap Allah. Jangankan sedang sholat, setelah sholatnya pun harus tetap berhubungan dengan Allah. Itulah talqin. Jadi jangan main-main. Oh talqinnya cuma begini doang, enak aja. Makanya di awal saya membaca ayat, ayatnya tegas. Saya tidak terlalu banyak nyanyi. Pokoknya nyanyi gampang, yang sambalado menang mungkin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau sampai datang al-yaqin. Dalam tafsir manapun al-yaqin di ayat itu artinya al-maut. Beribadahlah engkau sampai mati. Sampai mati. Sampai mati sampai kapan? Sampai mati. Jadi Anda tuh harus beribadah sampai mati. Cingrek nanya ibadah naon nu PKP? Sholat. Saya tanya di masjid ini berapa orang yang mati sedang sholat? Atau begitu assalamualaikum mati? Ayat. Pernah ada kejadian di masjid ini belum? Diten saya ke eueuh. Dan rata-rata nu maot mah keur gering. Almarhum bapak saya baru 4 bulan yang lalu meninggal, Allahumma. Begitu meninggal banyak SMS ratusan itu ke saya. Pak Kiai sakit apa bapaknya? Bayangkan. Nu nanya Pak Kiai nuju sholat naon bapak teh sok maot nak. Gak ada yang nanya lagi sholat apa meninggalnya. Tapi semua pertanyaan sakit apa? Berarti maot mah rata-rata kergering. Bahkan anu tegering maot. Bener tak? Bener tak cek? Jadi
iya mah di titah ibadah tepi kapae tinggali temenang Cileran yang ngaji tepi ka maot teh tepi ka nyawa geus nagenggerong keur ngap-ngapan bibir geus teu bisa ngomong leungeun geus teu bisa gerak suku geus lumpuh di dinya urang masih kene di titah ibadah belum boleh berhenti ibadah karena nyawanya masih ada di dalam badan kita. Tapi ibadah apa? Suara sudah tidak keluar, tangan sudah tidak bisa bergerak, kaki sudah tidak bisa bergerak, tapi tidak bisa ibadah. Harus ibadah apa? Tuh, yang sudah talqin mah tenang karena sudah punya ibadah ini. Nah ini ibadah. Nah iya ibadah. Nah, naon eta teh? Mik diketrokan. Tapi kenapa saya ngetuk mic-nya kok di sini, kok tidak di sini, apalagi di sini? Karena Rasul memerintahkannya di situ petunjuknya. At-taqwa hahuna, hahuna, hahuna. Di hadisnya 3 kali Pak. Takwa itu di sini, di sini, di sini. 3 kali isyaratnya tempatnya tetap. Beda jeung na TV. Sakitnya tuh di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Bejo bintang 7. Eta mah angin. Ini mah at-taqwa hahuna, hahuna, hahuna. Takwa itu di sini, di sini, di sini. Rasulullah memberikan isyaratnya 2 jari di bawah susu sebelah kiri, 2 ramo hanapeun susu belah kenca. Sok ragap susuna. Nyaku sorangan aku aing teh royang teh nyeun ini. Di dieu jang jojon nya. Dia mah susu emak tak nak kangaplek taekeun saeutik. Ampura mah heureuy taekeun mah. Nah, nanti pulang dari sini bapak-bapak semuanya coba bapak berbaring kemudian pegang di bawah susu sebelah kiri, 2 jari di bawahnya. Tak dengar, rasakan di dalam ada dek 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 dek. Apa itu? Detak yuk tafakur sebentar. Orang ini jarang tafakur, makanya one cause of modern civilization because we have no time to meditate. Ngerti tuh? Sarua aing lieur lah guys. Kita tafakur dulu ya bentar. Pak, hidup orang itu ditentukan oleh detak jantungnya. Bener tuh? Aya jelema moot ngadadak kunaon? Jantungnya jantung kabeh ge. Nu mun taber paeh jantung. Nu liver maut jantung karena jantungnya sudah tidak berdetak. Artinya kehidupan manusia ditentukan oleh detak jantung. Orang sini ada yang pingsan dibawa ke rumah sakit, yang pertama diperiksa apanya? Dipasangin alat pendeteksi jantung. Kalau di rumah sakit mah bersuara titit titit titit. Kenapa ibu ketawa lagi? Oh iya ganti tutut tutut. Ini enak, yang enak titit apa tutut ini? Ini ibu mikirnya yang ngeres mulu sih. Saya mah bukan ngeres, saya dengar menurut kuping saya, kedengaran ke telinga saya. Kalau saya dengar alat pendeteksi jantung itu suaranya di ICU itu begitu, titit titit. Belum pernah saya dengar suaranya ayam belum. Ada orang pingsan setengah bulan tidak bergerak, nggak sadar, tapi masih ada titit titit. Mati belum? Kenapa belum mati? Karena masih ada tititan. Maksud saya masih ada detak jantung. Begitu. Namanya kalau begitu apa? Koma. Ada yang koma pakai di mana? Di rumah sakit. Rumah sakit mana? Bekasi. Siapa? Bikoma. Ternyata yang koma itu bikoma. Udah berapa lama? Setengah bulan. Nggak sadar-sadar. Iya. Kenapa belum mati? Ada tititan. Ujuk-ujuk aja titit 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 tit. Dokter sibuk ngambil alat pemicu jantung, simpan di dadanya, dipompa, wah udah, itu mah bukan koma, titik. Kalau sudah titik namanya is dead, mati, meninggal. Jadi ternyata hidup orang itu cirinya adalah detak jantungnya. Saya tanya, hewan ada jantungnya nggak? Ayam ada jantungnya nggak? Anjing ada jantungnya nggak? Saya tanya, mau nggak jantung ibu sama dengan jantung anjing? Mau nggak jantung bapak sama dengan jantung binatang? Ya nggak mau. Apa yang membedakannya? Tuh, yang membedakan
membedakan jantung binatang dengan jantung bapak, detaknya jantung binatang mah tidak ada apa-apanya, jantung bapak mah kalau mau beda isi dengan zikrullah. Tiap detak jantung ada Allah, detak jantung ada Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Itulah talqin. Nanti ketika ya beres ceramah ini jangan dulu balik, nanti takut nggak kebagian waktu besok. Pak yang nyinggung abdi mah ditalqin habis itu tepi ka isuk. Emang ayah nu apal ke paeh bisa sampai tapi kayak isuk moal nyawa tahu tidak? Makanya buru-buru, jangan seperti ikhwan di Garut. Ada yang datang di bawah temennya ke manakim saya bilang talqin, yang belum itu ngomong, ini temennya yang cerita tuh talqin sieun paeh nggak mau, akhirnya pulang. Alhamdulillah setelah seminggu setelah itu meninggal bener, tapi kan kasihan. Coba kalau ditalqin dulu, ini malah belum ditalqin meninggal. Biarin dan nunggu nanti kalau mau mana meninggal manggil ustad. Kan kata saya tadi ibarat Ijroil mau, ibarat Gonzales mau nedang penalti, kok didadak sih? Saya ajak sekarang yang belum boro-boro nanti ambil air wudhu talqin supaya tadi bibirnya tidak mau ngomong, udah gak bisa ngomong, tangannya udah tidak bisa bergerak, ininya sudah ada. Ibadahnya ini fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah engkau sampai datang mati. Sampai mati tetap harus ibadah, karena belum nyawa belum keluar, tangan tidak bisa bergerak, sholat boro-boro, baca juga semua tidak bisa, ngomong tidak bisa, nggak apa-apa, bibirnya bisu, tangannya kempreng, sukuna lumpuh, pan iya nanu hirup. Nah eta tenan Allah teh geuning dina menara Masigit. Hebat Allah nu dikirna menara aya hate maneh poho kan karunya ari menara ingat ke Allah eling, ari hate maneh poho. Itu saya tanya, kalau di masjid tiangnya tinggi, menaranya tinggi, apa namanya, bukan menara, apa itu, kubahnya tinggi, itu yang nyimpen Allahnya gegabah nggak boleh gegabah, pasti nyuruh tukang yang ahli, bener gak? Itu baru nyimpen Allah di atas kubah, apalagi nyimpen Allah di dalam kalbu. Makanya cari mursyid. Mana dalilnya? Wa may yudlil falan tajidalahu waliyyam mursyida. Orang yang akan disesatkan oleh Allah, maka selama hidupnya dia tidak akan ketemu dengan wali mursyid. Na'udzubillah. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, siapa para ulama yang menolak Syekh Abdul Qadir? Semuanya sepakat sultanul aulia, imamil ulama, semuanya menyebut Ghathil A'zam. Semua ulama sepakat Syekh Abdul Qadir itu adalah rajanya para wali. Ada satu tafsir karena Syekh Abdul Qadir namanya tafsir Al-Jailani. Dalam tafsir Al-Jailani disebutkan fa ammal yatima fala taqhar. Menafsirkan al-yatim, Syekh Abdul Qadir di dalam tafsirnya adalah orang yang belum mempunyai mursyid. Mau kiai kitabnya 8 lemari, santrinya 1000, pesantrennya 8 hektar, kalau belum punya mursyid, yatim. Makanya yuk, tenden buru ayeuna beres ieu wudu minta ditalqin. Insyaallah hati kita diajak dekat pada Allah. Amin. Saya berdoa ibu-ibu yang hadir sekarang, bapak-bapak, detik ini juga saya doakan gerak balik kabeh ka Allah. Bu, didoakan kuing anjeun sing balik ayeuna ka Allah. Tuh, ada yang ketawa nggak apa-apa karena belum ngerti. Justru saya butuh ketawa, yang belum ngerti mending ketawa dulu. Kenapa? Oh Pak Jujun mah dan nyuruh mati. Taunya orang yang balik tuh mati. Makanya kalau diumumkan di masjidnya begitu, telah berpulang. Aing macan pernah ningali mayit lempang sorangan ke kuburan dadah. Yang mati mah bukan balik, dibalikin. Kenapa yang mati dimandiin? Yang mati harus dimandiin? Kenapa? Tak bisa mandi. Kenapa dimandikan? Karena tidak bisa mandi sendiri, makanya dimandikan. Jadi bukan balik, dibalikin. Digotong, badan pun tak berharga. Sesaat ditinggal nyawa. Jadi ngalagu Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Teo 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 teo.
Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, oh. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Ini camat semuanya, ini calon mati ini. Nuker ngomong camod dia. Non camod. Oh sok bani nafsu mereka aing calon modal. Tapi kan Pak Jujun ditunggu sama kami. Pak Jujun, saya sangat menghargai Bapak. Terima kasih. Tapi hei Jujun, jangan sombong kamu. Jangan karena kamu dihargai. Hari ini kamu dihargai di dunia. Tapi dengarkan oleh kamu Jujun. Kamu mati, dengarkan lagu selanjutnya. Teruskan ya. Hei, nu amanah harade tawa ka sombong. Da geuning ternyata nu amanah loba elmuna gede ge. Suul khotimah. Apa kuncinya? Ininya dilupakan oleh iblis pada Allah. Jadi itu benteng tidak tangna iblis. La ilaha illallahu hisni. La ilaha illallah itu bentengku kata Allah. Jujun balik di Bantar Gebang, sekarang naik mobil menuju ke Tangerang. Begitu saya sudah sampai Tangerang, Bapak berzikir. Apa yang Bapak zikirkan? Jujun. Jujun, 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 jujun. Pakai tasbih. Jujun, jujun, Junaidi, jujun, Junaidi, jujun, Junaidi. Pak Jujun, Pak Jujun, Pak Jujun, Pak Jujun. 2 juta kali ibu menyebut nama Jujun. Apakah Jujun ada di pinggir ibu? Tidak ada, karena Jujun dengan namanya misah. Jujun di dia, ngarana bisa disebut di dia, Jujun mah geus eueuh. Percuma dikirkan Jujun. Tapi kalau mendikirkan asma Allah, itu kata Allah, aku berada denganmu. Fa inna ismi la yufariquni, sesungguhnya namaku tidak berpisah denganku. Mun anja nyebut la ilaha, berarti anda bersama Allah. Apalagi Allahnya disimpan di dalam hati, ditalkinkan sumaramah kana baya ngahiji jeung getih, anda lebih dekat dengan urat nadi bersama dengan Allah. Kitu ieu teh ngomong teh ngahaja dijelaskeun nyaah aing teh nyaah. Bisa geus kolot pasti kena can ngarti eta. Muni alus asa aing HP pang alusna. HP saya makan mahal Pak Jujun. HP saya mau keren. Aya pulsaan eueuh keur naon? Gitu. Mati kabeh hah. Dijieun ti jero, ti dieun tina tan. Neuh, dihirupkeun di luhur taneuh, dibalikeun deui ke ka jero taneuh. Jujun tina taneuh, Bu Neneng tina taneuh, Bu Ai tina taneuh, Bu Ipah tina, Ce Maesaroh tina, Ce Nining, Ce Imas tina, Ce Epon, Ce Ijah tina, ari Kenteng tina. Jadi si Ijah jeung Kenteng adi lanceuk. Non urusanana uing nu ngali jam eceun riweuh. Ya jam ditempok ku uing, panon uing Mas Buloh. Masalah buat lo. Terus. Jadi yang balik itu mana? Saya tadi mendoakan semoga ibu-ibu bapak-bapak yang sekarang hadir cepat balik. Balik mah bukan badan, roh. Kapan roh harus balik? Sekarang. Yang belum balik, belajar balik sekarang. Kata siapa? Ya kata Allah. Kata Al-Quran. Ngan ibu maca Qur'ana jarang, jadi teka panggih. Pan ketinggali ya banget tara maca Qur'an. Lo bating nonton si boy. Yuk, tapi saya tidak mau suuzon dah. Saya mau cek dulu deh. Lanjutkan. Qul huwallahu ahad. Weh, salah maaf. Ternyata ibu pinter. Qul a'udzu birabbin nas. Luar biasa. Qul a'udzu birabbil falaq. Hebat. Qul ya ayyuhal kafirun. Alhamdulillah Pak RW, ternyata warga di sini hebat luar biasa. Semua ayat yang dimulai dengan qul hafal. Satu lagi dah. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin.
Kenapa jadi Allah, Bu? Hiji deui tina kul keneh. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Allah mulu ya, Pak. Oh, jadi yang tadi ternyata kulnya yang hafal kulhu kul ya gitu ya. Dibere kulhu nu saja ngahulang iya kaciri tara maca Qur'an gitu. Nyanyi dah. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku. Kalian luar biasa. Nyaho diberi lagu mah cek aing oge. Matak ayatna lo banu kaliwat, disangkana jujun ngomong teh meureun cek hawa nafsu we meureun. Eta mah jujun we aliranana we teh ngomongkeun Quran eta aliran. Apa? Sembala bala sembalado. Apa si jurig teh kanu kitu mah? Kan ini nyaho lagu eta mah. Pikeun anu coplok hantu palsuna. Sembala bala celang tengah celang. Kabina-bina sih mah padahal daripada ngalagu kitu mending atuhnya sholawat. Osok sholawat. Tadi sholawatnya enaknya itu namanya yang tadi sholawat thoriqiyah. Itu dikeluarkan oleh Zatman Jam'iyah Ahlut Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jadi nu ngaku NU kudu nyaho sholawat nu tadi. Bohong mun ngaku NU teh nyaho sholawat eta. Seperti nu ngaku NU mung kana torekat. Wadul NU-na. NU sekarang sudah membuka thoriqah mu'tabarah supaya semua warganya belajar thoriqah. Lamun di NU ngaku NU tapi teh nyaho torekat ngagogoreng, sia ku aing ditebejakeun saya ka WWC na. Gagabah. Thoriqah itu sudah sekarang. Silakan berthoriqah. Orang NU mah kudu diajar ngurus hati dan ngurus rohnya. Begitu. Tadi sholawatnya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Coba Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam mir ruhi Jibril al-matin tariqam mir ruhi Jibril al-matin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Gitu Bu. Ngeunaheun teh? Sok ngeunah. Da ayeuna mah ibu resep kanu ngeunah. Makana ngimaman kudu ngeunah. Karena ada kaidah yang robul lisan yufidu jaha ka'indan nas. Ceuli teh kudu dihargaan. Maca sholawat sing alus, maca barzanji sing alus, maca deba sing alus. Tadi baru dah maca deba. Maaf kalau tadi tidak panjang, tidak tamat karena memang saya juga harus ke Tangerang sekarang kan. Jadi kita bagi-bagi. Tadi juga sudah tabaruk. Alhamdulillah. Baca sholawat harus bagus. Adzan di masjid harus. Jadi imam kudu kira-kira goreng imaman munur seteh.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Mundur. Tapi Pak Jujun saya mah fasih kalau bacaan mah cuman lagunya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Gimana tuh Pak Jujun? Saya mah nggak bisa lagam yang seperti dikiraatkan seperti lagam-lagam lagam-lagam lahunil Arab. Gimana? Kalau tidak sengaja boleh. Kalau disengajain saya menolak. Seperti kemarin ada Quran dengan langgam Jawa. Saya menolak. Jujur. Kalau boleh dengan langgam Jawa berarti boleh dilakukan dengan langgam Batak. Boleh dengan langgam Ambon. Begitu kan? Ya begitu artinya. Nah, saya harap orang sini pakai logika lah. Saya analogikan begini. Boleh enggak lagu Indonesia Raya saya nyanyikan dengan langgam Bambung Hideung? Misalnya begini, menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam rangka melestarikan budaya Sunda, maka Indonesia Raya akan dibawakan dengan langgam Bambung Hideung. Ini kaki Indonesia Raya tanah airku, tanah tumpah darahku Indonesia. Menang tadi gitu-gitu. Indonesia Raya Ustaz menang komo Quran atuh bener tuh. Ada atuh kuing digenti jadi lagam si malakama menang tuh. Hayla shalah menang tuh. Aduh ngimaman uing di Masjid Mardotilah diganti ku yang lagamna jadi lagu Manuk Dadali menang tuh. Iya kana budu bae. Banyak gitu ya Kiai, makanya sok kita harus belajar mana bisa. Makanya ibu sholawat, sholawat aja menang, sholat mapek. Ibu mah Pak Jujun make sholawatna lagamna lagam Jablay. Itu dulu ada Ustadz muda, tapi pendok usianya Allah maghfirlah, Uje. Dulu lagi boomingnya lagu Jablay. Semua orang nyanyi Jablay. Uje bingung, nyuruh melarang orang supaya berhentilah menyanyi lagu Jablay, nggak bisa. Tapi pintar tuh Ustadz muda tuh, diambillah lagunya, masukin sholawat. Malam mingguku ke Binaria, biarin lagamnya itu, ganti sholawat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an syani wad atfata ya jiratal, ya Allah ya uhailal judi wal, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya. Pan itu acara lay panggil aku si Jablay, ibunya ho Jablay, jambu be aku lalai pan itu. Kalau saya seneng dengan lagu Kereta Malam zaman si Cesar diskotek, oh kabeh laguna diganti gininya, tak kujuna cokot laguna. Pernah sekali aku pergi, teberkah cek aing teh ngalaguin nu kitu. Mending ibu ayeuna mah dari nyambal teh bari sholawat lagamna eta meunang. Ya Rasulullah salamun ya Rafi'an syah atfatayaji ya uhailal judi wal karami. Berkah samalna di dahar ku salaki jeung ku anak menang nyolawatan kan keren. Cengekna gerdek keneh tumbuk deui jukit-jakit juk. Suaminya nongol ke dapur awe. Tadi nama rek 15 menit ya teh. Kunaon terus kan ya? Moal capek moal. Sanu capek. Ken bae Jujun capek. Karunya teh ka Jujun. Urang dia amit-amit jangan pae ke kajet urang dia. Nges tong ngomong eta ngomong ditarik-tarik ting set kadenge ngomong teh. Bae atuh udah dibayar. Mun kitu. Siga nu teu rido sia teh. Rai tenang ya. Wih mana geus teu butuh amplop atuh lah. Tara wih sumpah panitia ngamplop tak ditransfer. Aduh subhanallah. Terus Isra itu adalah gambaran perjalanan lahir badan orang dalam ketaatan. Mi'raj gambaran perjalanan hati kita terus menuju langit Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Isra Mi'raj, salatna salat Isra ruku sujud, salat Mi'raj qalbuna. Salat lahir namanya salat syariat, salat qalbu namanya salat thariqat. Salat lahir waktunya tentu, salat batin tidak ditentukan waktunya. Salat lahir tentu kiblatnya, salat batin tidak menentu kiblatnya sudah tentu Allah, tidak ke Ka'bah tapi ke Allah. Kapan waktunya? Setiap waktu. Di mana? Di mana saja, kapan saja, di mana saja. Batinnya salat terus. Kemana? Menghadap pada Allah. Di WC pada Allah. Makanya keur di WC dikir, asup ka WC baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bibirnya doanya simpen di luar WC, tutup pintu WC, tok maneh nongeng ngaheujeun, kaluarkeun kokotor. Waktu sedang ngeden, zikirnya jangan berhenti, tapi bukan bibirnya, hatinya. Itulah hasil talqin. Bisi habisi keluar kokotor, keluar nyawa, Anda mati dalam keadaan balik kepada Allah. Begitu piraku teu ngarti ae. Saya khawatir bukan apa-apa. Khawatirnya lamun HT tadi pulsaan wae, HP tidak dimasukin pulsa terus, dibiarkan saja, nanti diblokir nomornya. SMS nanti nggak keterima, telepon nggak keterima. Persis seperti hati kita, kalau tidak dihidupkan dengan zikrullah, maka hati kita nanti bisa diblokir oleh Allah. Ngukurnya gimana? Malam-malam di SMS oleh Allah suruh tahajud molor melulu, tapi di SMS oleh CTI suruh nonton Liga Champions molotot. Itu salah satu ciri hati kita sudah mulai mati di hadapan Allah. Jangan main-main, gampang ngukurna atuh. Salat subuh HS, tahajud tara, aya Liga Champions molotot, modar tah teh tong ngajedog we hirupkeun. Dianggap heureuy ngaji aing. Isra yang ngajina ised ka jero. Dibaca we tadi ku qori ayatna. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mestinya orang yang sholat mah sudah berhenti berbuat keji, berbuat mungkar. Ternyata banyak orang STMJ, sholat terus maksiat jalan, katanya sholat tapi sombong masih dikukut. Pan sholat tadi mimitian ku Allahu, apa artinya Allahu Akbar? Tuh Allah itu paling besar, paling agung. Jadi yang selain Allah kecil. Kenapa? Yang sholat kok masih sombong? Ibu-ibu masih sombong. Solawatan sambil nemongkeun cicin. Tola'al badru alaina min taniyatil wada. Namun meniki kieuan panjingjing. Saya pulang duluan ya, dadah. Di mana lagi saya teh dadah makieuna jadi kieu. Buka cincin pakai KB ini ka pasar balago. Beki jengkol, diuk di tukang jengkol. Sabar mang jengkol sakilo mang. Ya jengkol sakilo sabar mang. Ngarang kadak kikieuan nemongkeun cincin. Tukang jengkolna beunghar huntuna tina emas kabeh. 50.000. Betul sabar kilo. Ayo sia. Katanya Allahu Akbar tapi sombong masih tetap dikukut. Bohong tah salatnya. Assalamu alaikum. Salat itu diakhiri dengan assalamu alaikum. Apa artinya? Keselamatan bagimu sekalian, hei sebelah kanan saya. Keselamatan bagimu sekalian, hei sebelah kiri saya. Mestinya orang yang sholat itu menyelamatkan. Ya mau balik sholat yang tatangga ribut kene. Pedah tatangana meuli mobil, hayo kadang nyeri huntu. Tatangana meuli parabola, kadon meuli paramek. Tatangana tumpak mobil, tumpak ambulan. Astagfirullah. Datang ke rumah istrinya nyediain air, kata istrinya minum bang, bebeb minum bebeb, minum aja suaminya teh. Bukannya berterima kasih pada istri yang menyediakan minum, malah ngambek. Siok rumah tangga geus 10 tahun teu ngarti keneh. Ayo ya kieu bari panas kieu mah pan hareudang aing mah coba tuh es campur. Ayo kadeun cai panas. Masya Allah
Bukannya berterima kasih malah marah-marah. Istrinya sakit, kata suaminya, nambah lagi, makin berani. Pokoknya gue udah bosen sama lo tuh nggak pernah ngerti sama gue mau cari orang yang ngerti. Isukna mawan ngorak nih, lebih muda, lebih cantik dari lo, lebih paham tentang keinginan aku. Atau nangis, istrinya teh baring cerik, baring nyanyi. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki. Lain dengan diriku ini yang telah lama engkau nikahi. Pantas saja kau sampai mabuk kepayang, kau sampai lupa daratan, hingga aku tak lagi dibutuhkan. Terima gaji, terima gaji, terima gaji. Saya mau menisakitan dengarnya juga, boro-boro orang yang merasakannya. Saya pun sedih dengarnya. Kan itu lagu namanya Tersisih. Tuh katanya sholat, jangankan perasaan orang, jangankan yang lain. Istri saja disakiti. Assalamualaikumnya baru di bibir, belum dipraktekan. Bener tuh? Orang sholat mah sayang pada tanaman, masuk ke hutan, menjaga hutan. Lihat selokan mempet, cuburu dikoerkeun sina jalan caina. Ima datang ke hutan, hutan dibabat. Karena kolomeran ngalungkeun soptek. Pika cete muter jabalieur jabahanyir. Air akhirnya nyanyi, siracai semu nyeri, bingung lemah pangbalikan, rong kajiganu amarah, dimanakah asi Gusti lengan menggaskeun harepan. Oh, siracai semu nyeri, mata air nak sakit hati. Bingung lemah pangbalikan, bingung mau kembali kemana. Rumahnya di hutan sudah habis pada gundul. Mau lari ke tempat mainnya sungai, sungainya penuh dengan sampah. Mau masuk ke laut tempat kumpulnya penuh dengan limbah. Apalagi di Jakarta direklamasi, diurung ku Ahok. Akhirnya air mau ikut tidur numpang di halaman rumah kamu. Rumah kamunya sudah dipaping blok, sudah ditembok. Kata air, aku kemana balik? Manusia serakah. Kalau begitu aku mau ikut numpang saja di rumahmu. Aku tidur rumahmu banjir, siapa beak ku cai. Ini kan ngaji. Ngaji telin papanjang-panjang ayat, tapi ayat kudu ngawujudkan adab. Kalau di Bantar Gebang di RW sini 99% muslim, begitu orang masuk ke RW ini harus terasa keislaman. Orang dengan orang pada ramah, tetangga dengan tetangga akur semuanya. Masjidnya penuh dengan orang yang berjamaah, selokannya tidak mempet-mempet, sampahnya ada, bersih semuanya. Baru itu Islam terasa. Saya teriak di televisi nasional, saya nyanyi, Neng Pareman Indonesia, nyanyi saya bisa diusir kok aing di Indonesia. Indonesia, sudah segitu aja. Kekuatan bangsa Indonesia ini tanah dengan airnya. Kalau bangsa ini mau maju, maka jaga tanahnya, jaga airnya. Kan begitu kata W.R. Supratman. Bohong nyebut NKRI harga mati, tapi tanah dijualan mereka orang asing. Waduh. Sekarang pabrik di Bekasi siapa yang punya bah? Orang asing bah, tung seng, lubang jin, liang tai yang punyanya tuh. Bau tai, teko seng, can siang, cing cang cang, lakian canpek. Orang Bantar Gebangnya, nu gawe na, nu ini isuk balik peting, ini peting balik isuk, saha, nining, titin, teten, imas, ai, nok. Satpamnya orang Bantar Gebang, ikin, omot, wasju, eman, tatang, peneta. Makanya saya berani ngomong di TV nasional, saya ngomong 30 tahun yang akan datang kalau mindset bangsa Indonesia tidak dirubah, maka bangsa ini akan menjadi tamu di rumahnya sendiri. Coba lihat, baru Freeport saja Papua ketahuan oleh Amerika. Kan kita lagunya jadi begini, di sanalah aku berdiri nonton, berdiri melihat emas dibawaan ke Amerika. Mestinya kata W.R. Supratman, berdiri jadi pandu, ibu menjaga, ini menonton. Eta teh karek Papua nu benang. Apalagi kalau Amerika tahu ada 2 provinsi yang emasnya lebih banyak daripada Papua, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terus teu kabayang Mas Joko di kapalan, Mas Karyo dibawa ke beak sing Mas teh. Bu, yuk balik lagi. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan
Kenapa orang sholat masih mungkar? Ternyata ayatnya sepotong, itu belum dibaca semua ya Kiai. Coba lanjutkan ayatnya. Wala dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah itu adalah yang terbesar. Artinya yang menjaga maksiatnya bukan gerakan sholatnya, tapi hati yang tetap berzikir pada Allah. Inilah yang menjaga maksiat. Orang mau maksiat, ininya ingat pada Allah, berhenti maksiatnya. Makanya yuk, yang belum talqin zikir, beres pengajian ini, buru-buru wudu, ambil talqin, masukkan la ilaha illallah ke dalam hati. Kata Syekh Abdul Qadir, tidak berfaedah banyak la ilaha illallah illa bitalqin, kecuali ditalqinkan. Mudah-mudahan semuanya kembali pada Allah dan ikut mi'raj bersama Rasulullah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan sholatnya diperbaiki terus, syariatnya harus benar, ruku sujudnya tumakninah, bacaannya bagus, berjamaah, tambah dengan sunnah-sunnahnya. Jaga secara syariat, tapi terus pakai nyawanya sholat. Bukan hanya peragaan sholat, tapi harus punya nyawa sholat dan perasaan sholat. Dan itulah zikrullah. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk berzikir kepadaku. Sholatnya beres, zikirnya tidak boleh beres. Rakaat 4 rakaat isya beres, tapi dari isya sampai subuh tidak boleh lupa pada Allah. Sholat batinnya terus dilaksanakan, khofinya terus dibentangkan. Yang belum punya khofi, talqin supaya Anda punya belajar zikrul khofi, zikir yang tidak akan terhalang oleh WC, zikir yang tidak terhalang oleh nonton, zikir yang tidak akan terhalang oleh pekerjaan. Karena sambil kerja, sambil apapun, hatinya tetap bersama dengan Allah, karena zikrullahnya sudah melekat bersama qalbunya. Demikian buletin malam kali ini, saya Jeremy Teti mengucapkan terima kasih. Allahumma sholli wa sallim, amin. Allahumma ya qadhi al hajat, Allahumma ya kafi al muhimmat, Allahumma ya dafi al baliyat, Allahumma ya rafi al darajat, Allahumma ya syafi al amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dinu datar tetap nikreh dalam ping dibeh dituna. Kalau jujun nyaritanya kasar ulah geuleuh da jujun mah kieu ti dituna. Daun nona, daun saga, katuruban daun awi, teu ayeuna sugan jaga jujun jeung urang Bantar Gebang tiasa tepang deui. Buah dukuh, buah durian, buah rambutan, buah pisitan, itu mah nama bubuhan saja, bukan sisiniran. Baju jubah cangacut berayu dada goodbye. Daun panda tengahnya belah kata bondan, ya sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.